sore, salam sejahtera bagi kita semua. Karena kami dari kelompok pertama melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu membahas tentang keuangan, investasi dan asing, kontroversi dan peluang. Nah, di sini kami akan memberikan sebuah gambaran bahwa di dalam suatu negara akan terlihat sistem keuangan atau arus sumber dana yang dimiliki oleh sebuah negara. Itu dilihat dari sumber-sumbernya. Ada nanti dia dari dana dia sendiri atau diambil dari pinjaman-pinjaman atau bantuan negara asing. Di sini nanti dengan adanya modal sendiri dengan modal bantuan oleh asing, itu ada nanti kontroversi antara ada yang pro, ada yang kontra atas bantuan asing tersebut. Di sini kami akan menjelaskan pertama. Nah, tadi judul kami adalah keuangan dan investasi dan bantuan luar negeri, ya, bantuan asing. Di sini ada pun aliran sumber dana dan sumber dana keuangan internasional. Ya, secara mencatat bahwa pada tahap awal pembangunannya, negara-negara yang sekarang dianggap maju pun memanfaatkan dana asing. Kenapa? Karena sebuah negara belum tentu dia bisa mengembangkan sebuah negara dengan modalnya sendiri. Tentu dia juga menggunakan dengan bantuan-bantuan oleh negara-negara asing. Di sini Hollis, Weseneri dan Alan Ford dalam sebuah model berdasarkan bukti empirisnya dari 50 negara berkembang dari tahun 1957 sampai 1962, di mana faktor kendala pembangunan tahap-tahap sekaligus faktor tersebut ialah yang pertama ada 3. Yang pertama itu keterbatasan skill. Yang kedua yaitu gap tabungan, yaitu investasi dikurangi tabungan. Yang ketiga yaitu gap devisa, yaitu impor dikurangi oleh ekspor. Nah, inilah nanti menjadi faktor kendala dalam pembangunan, sehingga negara-negara tersebut ingin meminjam atau ingin negara-negara asing dapat membantu atas pembangunan negara-negara berkembang. Maka aliran sumber dana keuangan internasional itu, aliran antara negara satu dengan negara yang lain, itu ada 2. Yang pertama yaitu sumber dana keuangan internasional ada 2, yaitu investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio. Nah, investasi swasta asing langsung nanti kita akan bahas, tapi saya kupas sedikit bahwa investasi swasta asing itu adalah bagaimana suatu negara dapat berinvestasi ke suatu negara tersebut secara langsung, ya, secara langsung diinvestasikan atau dalam menggunakan dalam bentuk infrastruktur ataupun sebuah perusahaan ataupun sebuah industri, tetapi atas nama negara asing tersebut. Tapi negara yang meminjam tadi ataupun yang diinvestasikan tadi itu hanya sebagai tempat persinggahan saja, seperti itu. Sedangkan investasi portofolio ini kan kita sering dengar bahwa investasi portofolio ini seperti seseorang memberikan investasinya atau modalnya dalam bentuk saham, obligasi, seperti itu. Itulah dari sumber-sumber dana keuangan internasional. Nah, selanjutnya investasi swasta asing langsung dalam perusahaan multinasional. Nah, itu sebetulnya investasi swasta asing langsung ini sebetulnya dibagi 2. Ada secara langsung dan ada yang tidak langsung. Nah, investasi asing langsung itu disebut dengan FDI, di mana Foreign Direct Investment. Nah, di mana investasi langsung disebut adalah investasi yang tidak diusulkan ditanamkan dengan mendirikan perusahaan di industri atau bidang usaha tertentu seperti pertambangan, properti, pertanian, dan sebagainya. Investasi di sektor real sangat penting karena kenapa? Karena dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan industri, dan penggarapan berbagai sumber daya ekonomi. Maksudnya, dengan adanya investasi asing langsung ini, seorang investor ataupun seorang yang ingin menanamkan modalnya dari orang asing langsung ditanamkannya dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk infrastruktur. Contohnya perusahaan dalam bentuk industri.
Sehingga dengan bidang-bidang tersebut dapat mengembangkan beberapa sektor-sektor seperti pertambangan, properti, pertanian, sehingga adanya sektor-sektor ini dapat menyerap tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia. Makanya ada investor asing masuk ke Indonesia. Contohnya saya buat adalah seperti pertambangan, ya kan? Itu kan mempunyai keahlian. Nah, kan seperti Australia kan, biasanya Australia ini menyukai tambang-tambang yang ada di Indonesia, sehingga dia menyerap tenaga-tenaga yang untuk dari tenaga-tenaga teknisnya diambil dari Indonesia. Nah, sehingga dapat mengurangi, sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua itu mengurangi kemiskinan, sudah tentu. Yang kedua, sedangkan investasi asing tidak langsung, yaitu banyak dilakukan dalam bentuk saham korporasi atau saham gabungan, surat obligasi atau sebenarnya SPD, sertifikat Bank Indonesia, dan surat utang negara atau sebenarnya SUN. Banyaknya dana asing dari investasi ini memang telah menguatkan nilai rupiah. Namun, penguatan tersebut tidak ada artinya apabila tidak membawa dampak positif bagi sektor real dan rakyat. Sudah jelas kalau tidak ada manfaatnya untuk sektor real, untuk pembangunan ekonomi, buat apa melakukan investasi yang hanya memperlambat perekonomian kita seperti itu. Kenapa? Karena nanti saya akan bahas sedikit, ada yang pro, ada yang kontra. Kenapa? Sebetulnya kalau kita lihat beberapa masalah-masalah perekonomian Indonesia, banyak sebetulnya yang paling kita lihat orang Indonesia beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ataupun industri-industri yang ada di Indonesia itu milik Indonesia, ya. Tetapi bukan, malah yang industri-industri yang ada di Indonesia itu adalah industri-industri yang dari negara-negara asing. Sehingga dengan adanya industri negara asing ini dapat ada yang mengatakan yang pro dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan ada juga yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena yang menguasai orang asing seperti itu. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu pro dan kontra investasi asing dan perusahaan multinasional. Nah, inilah dia di dalam buku Modaro ada beberapa yang pro dan ada yang kontra. Yang pro dan kontra ini di sini saya singkat saja bahwa penanaman modal asing swasta berpendapat pro dan kontra mengenai kehadiran serta peranannya dalam pembangunan. Ya, itu yang menjadi faktor penyebabnya adanya pro dan kontra. Ya, ada nggak manfaatnya adanya investasi asing? Ada yang mengatakan bahwa investasi itu ada gunanya. Ada yang bilang, oh tidak ada gunanya, hanya memperlambat kemajuan perekonomian Indonesia. Nah, di sini ada argumen orang ekonomi internasional mengatakan bahwa yang mendukung penanaman modal asing untuk pemenuhan atas kebutuhan tambang modal, devisa, pendapatan, dan keahlian manajemen. Nah, ini yang pro. Kenapa? Karena dengan adanya investasi modal asing dapat meningkatkan pemenuhan atas kebutuhan tabungan modal kita, devisa, pendapatan, dan keahlian manajemen kita. Ya, yang kedua, argumen yang menentang penanaman modal asing yaitu memperlebar kesenjangan. Ya, memperlebar kesenjangan maksudnya di sini bahwa saya jelaskan bahwa tadi kalau investasi, bahwa orang Indonesia beranggapan bahwa industri yang ada di Indonesia itu akan milik kita sendiri. Padahal tidak. Kebanyakan ini adalah milik oleh orang asing ataupun investasi orang asing. Jadi kenapa ada kesenjangan? Karena tidak meratanya pembangunan tersebut. Kenapa? Karena hanya kita tidak mendapatkan sesuai dengan porsi kita yang harus diberikan seperti itu. Kita punya alam, tetapi investasi apakah modal kita hanya dikuasai oleh negara asing gitu. Seharusnya kita harus ada modal, udah ada modal kita menguasai. Sehingga dengan pembagian adanya modal asing, pembagian untuk negara yang diinvestasikan dengan yang menginvestasikan itu tidak seimbang. Terjadi ada kesenjangan. Di sini di buku masalah 336 kesimpulan ada beberapa kesenjangan di buku Todaro. Selanjutnya tadi saya jelaskan bahwa investasi ada dua, investasi swasta langsung dan investasi berupa pegawai swasta.
Nah, manfaat dan resikonya. Nah, apakah perlu? Nah, ini kan, apakah perlu adanya investasi portofolio atau dengan kata lain investasi saham dan obligasi? Nah, apakah dia memberikan manfaat atau memberikan musibah? Kan seperti itu. Nah, di sini selain dari investasi asing langsung, komponen yang paling signifikan dari aliran modal swasta berasal dari bidang investasi portofolio. Nah, apa itu investasi portofolio? Saya jelaskan tadi bahwa seperti saham, obligasi, dan sertifikat Bank Indonesia. Nah, di sini karena dapat meningkatkan liberalisasi pasar keuangan domestik di sebagian besar negara berkembang dan makin terbukanya pasar tersebut bagi investasi, sehingga investasi portofolio swasta kini mencakup bagian yang signifikan dari seluruh sumber dana yang mengalir ke negara-negara berkembang. Jadi ada sebuah pertanyaan tadi bahwa selain dari investasi asing langsung, komponen yang paling signifikan dari anak modal swasta berasal dari mana? Itu ada investasi portofolio. Kenapa? Karena dapat meningkatkan pasar bebas keuangan domestik, sehingga dapat mengembangkan terbukanya pasar bagi untuk para investor. Nah, selanjutnya apa manfaatnya? Di sini dijelaskan bahwa dari sudut pandang negara berkembang penerima dana itu ada 3. Yang pertama itu aliran investasi portofolio swasta dalam pasar saham dan obligasi lokal berpotensi menjadi sarana peningkatan modal bagi perusahaan domestik. Sudah jelas kalau ada investasi untuk negara-negara berkembang sudah pasti akan meningkatkan modalnya supaya dia dapat membangun suatu usaha atau perusahaan-perusahaan dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua itu pasar saham dan obligasi lokal yang berfungsi dengan baik juga membantu investor domestik untuk mendiversifikasikan aset mereka. Maksudnya adalah mendiversifikasikan pilihan yang biasanya terbuka bagi kalangan kaya saja. Ya. Yang ketiga, dapat bertindak untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan sektor keuangan dengan bertindak sebagai penyaringan dan pemantauan dalam mengalokasikan dana kepada industri dan perusahaan dengan potensi pengambilan investasi yang tinggi. Sebetulnya yang bagian 3 ini nanti akan dibahas di bab 15 lagi. Masih panjang ceritanya. Kalau masalah ya, soalnya bagian portofolio ini Bu panjang kali ceritanya. Masalah investasi, masalah saham, bukan teori seperti aja. Nanti kalau kita bahas teorinya sangat panjang sekali. Selanjutnya, risikonya. Tadi sudah ada manfaatnya, risiko sekarang. Dari sudut pandang kebijakan makroekonomi, pemerintah negara berkembang isu utamanya adalah apakah aliran investasi portofolio ataupun investasi saham obligasi yang besar dan bergejolak ke dalam pasar saham dan obligasi jangka pendek lokal ini dapat menjadikan kekuatan yang dapat menstabilkan pasar keuangan dan ekonomi secara umum. Sebagian ekonom menyatakan bahwa aliran dana ini pada dasarnya memang tidak stabil. Ada yang mengatakan bahwa bagi negara-negara berkembang mengatakan adanya investasi portofolio ini dapat meningkatkan pembangunan atau perekonomian suatu negara berkembang. Dan ada juga mengatakan ahli ekonom bahwa investasi portofolio tidak akan memberikan dampak yang lebih stabil bagi perekonomiannya. Kenapa tidak stabil? Ini jawabannya. Ketidakstabilannya dan kenyataannya bahwa investasi hanya merespon perbedaan tingkat bunga global dan juga sangat bergantung pada persepsi investor atas stabilitas politik dan ekonomi, menjadikan investasi ini sebagai landasan yang rapuh bagi strategi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, ini nanti menjadi kenapa negara-negara berkembang itu menerima investasi dari negara-negara asing tersebut. Nah, kenapa harus berinvestasi seperti itu? Selanjutnya, nah, bantuan atau pinjaman asing, perdebatan tentang bantuan pembangunan. Di mana adalah bantuan pinjaman asing. Kalau bantuan disebut dengan ada definisi bantuan luar negeri menurut para ekonom antara lain, transfer internasional, ataupun disebut dengan bantuan pinjaman asing dari publik dalam bentuk pinjaman atau hibah, baik secara langsung dari satu pemerintah ke pemerintah lain, atau yang disebut dengan bantuan bilateral, atau secara tidak langsung melalui sarana badan bantuan multilateral seperti Bank Dunia.
Yang kedua yaitu sumber devisa bagi negara-negara berkembang. Itu yang pertama. Yang pertama itu penghasilan devisa dari ekspor. Yang kedua, penanaman modal swasta asing secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itulah sumber-sumber devisa atas bantuan dari pinjaman-pinjaman dari negara-negara asing. Ketika itu bantuan resmi atau pinjaman. Selanjutnya yaitu sekurang-kurangnya ada 3 masalah pokok dalam pengukuran besarnya jumlah bantuan negeri tersebut. Jadi ada 3 unsur pokok dalam pengukuran besarnya jumlah bantuan luar negeri itu. Yang pertama yaitu kita tidak dapat begitu saja menjumlahkan nilai dolar dari hibah dan pinjaman tersebut. Mengingat masing-masing mempunyai arti maupun konsekuensi yang berbeda bagi negara donor maupun bagi negara penerima. Yang kedua yaitu bantuan itu ada yang bersifat terikat. Yang ketiga, kita harus senantiasa cermat untuk membedakan antara nilai nominal dan nilai real bantuan negeri, terutama pada saat inflasi tinggi. Inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam pengukuran besarnya bagaimana suatu negara memberikan jumlah bantuannya terhadap negara-negara yang membutuhkan bantuan tersebut. Selanjutnya yaitu alasan pihak yang memberikan. Pertama, bantuan, yaitu karena hal tersebut bisa dipakai sebagai alat untuk mengejar kepentingan sosial politik. Yang kedua, strategis. Yang ketiga, kepentingan ekonomi. Inilah alasan pihak-pihak asing bertujuan untuk melakukan investasi ke negara-negara berkembang. Secara garis besar, motif bantuan luar negeri dari negara-negara donor tersebut ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, bantuan luar negeri yang bermotif politik. Yang kedua, bantuan luar negeri yang bermotif ekonomi. Di mana mengapa negara berkembang bersedia memberi bantuan? Nah, itu alasannya karena alasan ekonomi, alasan politik, kepentingan moral. Nanti saya jelaskan lagi balik bagaimana sih kenapa negara-negara berkembang bersedia menerima bantuan itu. Itu nanti ada di makalah kami. Nah, dampak-dampak bantuan luar negeri. Jadi bukan tidak ada dampaknya kalau kita meminjam investasi kepada negara-negara asing. Yaitu bagaimana dikatakan dolar dan reject. Kalau buat kutipan, tolong letakkan waktu tahunnya. Dolar dan reject tahun berapa? Ya. Nah, di mana dolar sebagai representasi dari World Bank mengungkapkan beberapa poin penting dalam pemberian bantuan negeri. Pertama, bantuan luar negeri dapat bekerja dengan efektif untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menciptakan sosial. Indikator dalam negara berkembang jika berada dalam grup sosial. Menciptakan indikator sosial. Kok sesuai indikator? Sosial indikator. Yang kamu tulis sosial indikator. Baru satu indikator sosial. Oh, iya. Dan itu nanti dulu ya. Dalam negara berkembang jika berada dalam bentuk polisi employment, karena jika bantuan diberikan kepada negara dengan lingkungan yang lemah, bantuan tersebut akan menghasilkan dampak yang kecil. Yang kedua, peningkatan. Jadi dia tidak justru bantuan itu diberikan kepada negara yang tidak lemah ya. Iya, bukan tidak lemah. Jadi dengan adanya bantuan ini bisa lagi negara-negara yang kuat itu makin kuat lagi. Ya, justru dia akan memberikan bantuan kepada negara dengan lingkungan yang kuat ya. Iya. Karena dia tidak mau lingkungan yang lemah karena akan menghasilkan dampak yang sedikit. Iya. Nggak merugi juga kan Bu?